Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam buat Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin men-share kepada kita bersama tentang membentuk akidah dan keimanan anak dalam rumah tangga. Bukankah Al-Quran memerintahkan kepada setiap orang, setiap ayah dan ibu agar menjaga anaknya jauh dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oleh sebab itu, seorang ayah dan ibu, orang tua harus mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai dalam mendidik anak. Dan sasaran tujuan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika salah kita dalam merumuskan visi, tujuan kita dalam mendidik anak, maka hal itu akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka seluruh proses pendidikan yang kita lakukan terhadap kita di rumah akan menyalahi nilai-nilai Islam, dan kita akan dianggap sebagai orang yang durhaka kepada Allah. Oleh sebab itu, Al-Quran menggariskan kepada kita. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita disuruh untuk meminta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang beriman itu dia akan berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Banyak dimensi yang harus kita capai dalam mendidik anak. Namun demikian, Al-Quran menggariskan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah. Maka tujuan mendidik anak pun harus dikaitkan dengan nilai-nilai ibadah, harus dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Tidak boleh lepas dari agama. Memang kehidupan manusia ini memiliki banyak dimensi. Dimensi jasmani, dimensi rohani, dimensi akal, hati. Semua dimensi itu harus kita kembangkan dalam mendidik anak secara seimbang. Prinsip dalam mendidik, merumuskan tujuan itu, tujuan pendidikan dalam Islam, dalam mendidik anak itu harus seimbang. Seimbang antara dimensi-dimensi, unsur-unsur yang ada dalam diri anak. Tidak boleh satu kita utamakan dan mengabaikan yang lain. Contohnya, tidak boleh kita hanya berorientasi materi yang sifatnya menjadikan anak kita ingin menjadi anak orang yang sukses, tapi suksesnya hanya di dunia. Karena itu bukan hakikat tujuan dalam pendidikan Islam. Tapi sebaliknya juga kita tidak boleh mengabaikan dimensi-dimensi akal, dimensi-dimensi ilmu pengetahuan, keterbaruan. Semua dimensi itu harus kita seimbangkan. Baik dimensi spiritual, dimensi akal, dan dimensi-dimensi itu harus kita kembangkan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa di antara dimensi itu yang paling utama kita tanamkan, kita targetkan kepada anak kita dalam mendidik anak kita adalah bagaimana seorang tua menargetkan mampu membentuk akidah dan keimanan anak kita. Ini yang disebut pendidikan akidah. Setiap orang tua berkewajiban menanamkan akidah sejak usia dini kepada anaknya. Bukankah kalau kita pelajari step-step pendidikan, tahap-tahap pendidikan dalam Islam itu, mulai dari kita memilih pasangan, kemudian setelah memilih pasangan mendapatkan istri yang saleh, setelah mendapat istri yang saleh, kita memiliki hubungan yang baik sesuai dengan agama Islam. Setelah itu kita melahirkan anak, dan pertama sekali ketika anak dilahir dia diazankan.
Itu adalah pendidikan akidah. Yang pertama kita bisikan kepada anak kita adalah membacakan lafaz tauhid la ilaha illallah, atau azan asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah anak lahir dan mulai tumbuh berkembang, maka di sini ada fase-fase yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Ada beberapa cara atau yang perlu kita lakukan dalam mendidik tauhid anak atau mendidik akidah anak. Yang pertama adalah terutama bagi anak-anak yang masih prasekolah, membacakan lafaz la ilaha illallah dan mengulang-ulangnya. Ini harus dilakukan oleh kita ayah ibu. Melafazkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dibisikkan, didengarkan, dan disampaikan setiap hari kepada anak kita. Bisa saja contohnya ketika anak kita mau tidur, ajarkan dia membaca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tentu bisa juga dengan bacaan-bacaan yang lain yang terkait dengan bacaan tauhid. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillah. Semuanya itu adalah berorientasi kepada tauhid. Oleh sebab itu, yang pertama yang perlu dilakukan oleh ayah bunda, terutama bagi anak-anaknya yang belum masuk sekolah, membacakan lafaz la ilaha illallah. Yang kedua adalah memperdalam muraqabah Allah dalam hatinya. Jangan kita mempertakutkan anak dengan lafaz Allah, karena Allah harus didekatkan kepada anak sebagai Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seringlah mengatakan kepada anak kita, "Nak, jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Inilah yang harus diucapkan kepada anak kita sejak usia dini, sehingga dia merasakan ada Allah, ada Tuhan yang selalu membimbingnya dalam kehidupan. Ini pendidikan kedua dalam membentuk akidah anak. Yang ketiga adalah memperdalam kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan hatinya, melaksanakan sunnahnya dan mengikutinya. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban mengajarkan sunnah-sunnah Nabi sejak usia dini. Contohnya adalah bagaimana dia bangun tidur lalu disuruh membersihkan dirinya. Bisa saja mandi ataupun bisa saja membasuh mukanya. Membaca doa sebelum makan. Ini harus dibahasakan semenjak dini, karena ini berkaitan dengan tauhid. Membaca doa sebelum tidur. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah harus ditanamkan semenjak anak usia dini. Yang keempat adalah memberikan hadiah kepada anak pada saat-saat tertentu, sebagai hadiah hafalan Al-Quran dan bacaan doa-doanya. Ajarkan anak kita berdoa. Inilah yang 4 hal yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya semenjak usia dini, agar anak kita memiliki keimanan, memiliki dasar-dasar iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ayah bunda yang berbahagia, bukankah Al-Quran dalam surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan kau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Ini tugas kita. Mari kita tanamkan akidah kepada anak kita secara dini. Semoga anak kita tumbuh, berkembang, menjadi dewasa, kelak menjadi anak yang bertauhid. Jika anak sudah memiliki tauhid yang kokoh, insya Allah apapun kehidupan ini, seberat apapun kehidupan ini, dia akan bisa menyelesaikan dengan caranya
dengan cara dia dekat kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.